Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Sukajadi, dan sebagaimana yang dijanjikan kita akan membahas satu buku 175 jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, karya Syekh Naib bin Mamduh Al-Suud. Dan buku ini sangat bagus sekali untuk kita kaji, karena bicara soal jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena buku ini cukup tebal, tentu tidak bisa dalam beberapa pertemuan, tapi tidak mengapa sambil berjalan pelan-pelan, karena inti daripada thalabul ilmi adalah mencari pengetahuan, terutama untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum bicara tentang jalan-jalan ke surga, di sini pengarang menjelaskan tentang sifat surga dan kenikmatannya. Kita tahu bahwa surga itu ada dua. Ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, siapa yang tidak masuk kepada surga di dunia, maka selamanya dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapapun yang tidak bisa memasuki surga di dunia, maka dia tidak mungkin masuk surga di akhirat. Apa maksud perkataan ini? Maksudnya ketika ditanya Imam Ibnul Qayyim, apa maksudnya surga di dunia itu? Beliau mengatakan surga di dunia itu adalah itminanul qalbi. Allah memberi kepada hati kita ketenangan dan kebahagiaan. Dan hati itu baru bisa tenang dan bahagia kalau melakukan banyak amal saleh. Lah buku yang kita bahas ini 175 jalan ke surga ini adalah bicara tentang surga di dunia. Jadi kalau ibu bisa melaksanakan 175 jalan menuju surga, artinya kita sedang masuk ke surga yang ada di dunia, untuk wasilah masuknya kita ke dalam surga yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk melakukan banyak amal saleh di dunia sampai betul-betul kedua kakinya mampu menginjak di surga. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan,
kalaulah kaki kananku yang masuk surga, tapi kaki kiriku belum masuk surga, maka aku belum merasa aman sampai dua-duanya aku injakkan di surga, baru aku merasa tenang. Begitu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ya Rasulullah, kata Jibril, itu Khadijah sedang mengarah kemari dari bawah tuh. Lihat, Khadijah sedang mengarah kemari. Di tangannya membawa bejana, ada makanan dan minuman lezat untuk. Nanti kalau dia sampai, sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah hanya Khadijah. Aisyah ya dapat salam tapi dari Jibril, tapi tidak dari Allah. Hanya satu-satunya wanita yang dapat titipan salam dari Allah hanyalah Khadijah. Makanya Jibril mengatakan, titipkan salam dari Rabbnya dan dari aku. Kemudian kata Jibril, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin wala sahabin fihi wala nasab. Dan sampaikan juga kabar gembira kepada istrimu Khadijah, wahai Rasul, bahwa kelak dia akan dibangunkan di sorga dengan satu rumah yang terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan padanya. Kemudian Jibril pun pergi. Setelah itu Khadijah naik. Kemudian dia memeluk suaminya Nabi SAW seraya menyerahkan makanan dan minuman itu. Tapi Rasul mengatakan, ya Khadijah, baru saja Jibril datang kepadaku. Allah menitipkan salam untukmu dan Jibril juga menitipkan salam untukmu. Apa kata Khadijah? Innallaha huwassalam wa minhus salam. Allah adalah salam dan darinya lah keselamatan. Maka kemudian Khadijah sambil menangis karena senangnya dia mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Kemudian dia memeluk Nabi SAW. Saat itulah Khadijah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam pelukan Nabi SAW. Khadijah meninggal dalam pelukan Nabi, tapi meninggalnya Nabi dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Itulah bedanya. Jadi saat dipeluk Rasul, disitulah Khadijah meninggal. Dan Rasul pun saat dipeluk Aisyah dia meninggal. Ya. Yang ingin saya katakan di sini, bagaimana Nabi SAW dihabarkan oleh Jibril bahwa Khadijah kelak masuk surga, tidak ada kepenatan dan tidak ada kepayahan. Maksudnya pikirannya tenang. Semua penduduk surga itu tidak ada penat lagi. Betul-betul rahatul bal dalam bahasa Arabnya. Betul-betul hatinya plong. Nggak mikir sana, nggak mikir situ. Oh, di dunia ini kan banyak yang dipikirkan, Bu. Banyak. Cicilan ini belum selesai, cicilan itu belum selesai, pengen ini belum selesai. Tengok tas kawannya kapan sih pengen punya kayak dia, ya. Tengok sandal kawannya dari mana belinya, kan? Tengok pakaian kawannya diraba-raba, bagus sekali ini kainnya, kan? Macam-macam orang itu kan di dunia itu, stres akhirnya, ya. Di sorga nggak ada. Itulah nikmat pikiran luar biasa. Kemudian juga di sorga, selain nikmat yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga nikmat mata, nikmat memandang, dan paling besar kenikmatan di surga adalah pandangan kita kepada Rabb kita. Kita akan diperlihatkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Itulah yang disebut dengan ru'yatullahi azza wa jalla. Kita akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu muqaddimah, ya. Walaupun nanti kita baca di sini, nah ada yang sudah dijelaskan. Kenapa saya kasih muqaddimah seperti itu? Biar kita tidak lama-lama pembacanya di sini. Tapi kita masuk pada bab yang pertama, halaman ke-11, sifat pintu surga. Ngomong-ngomong sampai jam berapa, Bu? Ini jam 9.30. Kita berhenti di jam 10 aja, Bu, ya. Hah? Karena ini kan mau dipakai Jumatan, ya. Nah, kira-kira kalau jam 10-11 ada 2 jam lah. Kasihan bapak-bapak kalau ibu di sini, mereka nggak bisa dapat unta nanti. Dan yang pertama dapat unta kan, Bu. Gara-gara ibu nggak dapat unta, dapat ayam pula di belakang nanti. Kasihan ya, Bu, ya. Kita buat perjanjian jam 10 selesai. Ya. Baik. Tanya jawabnya. Afan Ustaz sampai 9.45 nggak apa-apa Ustaz? 9.45. Nah, Oke, siap. Masih ada waktu berapa menit lagi? 20 menit lagi. Baik.
sifat sorga dan kenikmatannya. Satu, kita bicara soal pintu sorga. Di sini Allah mengatakan, perhatikan bukunya dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dibawa ke dalam sorga berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke sorga, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah sorga itu sedang kamu kekal di dalamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak kita baca semuanya, kita ambil singkat-singkat aja. Fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaim. Di dalam sorga itu ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan Rasul juga mengatakan, anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanatan wa la ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadidun minaz zihab. Sesungguhnya jarak antara dua pintu dari pintu-pintu surga adalah perjalanan 40 tahun, sehingga akan datang satu hari dan dia bersuara bising karena ramai berdesak-desakan orang di pintu surga. Jadi begini, saat manusia lepas dari kontoroh itu ujung daripada titian Siratal Mustaqim. Ujung daripada titian itu disebut kontoroh. Di kontoroh inilah terjadi kisos antar orang-orang yang beriman. Karena kisosnya orang beriman dengan orang kafir itu sebelum titian, tapi kisosnya sesama orang yang beriman setelah titian. Selesai ini kisos nih, tidak ada lagi kisos, semua sudah selesai, maka bergeraklah manusia berjubel di pintu surga. Makanya bahasanya di sini apa? Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadhidun minaz zihab. Dan akan datang zamannya di mana banyak suara-suara bising, saking berdesak-desakannya orang di pintu surga itu jadi bising. Ya. Jadi nanti suatu hari manusia akan berdesak-desakan di pintu surga. Masalahnya pintu surga nggak dibuka. Dan tidak ada yang mampu buka pintu surga kecuali Nabi. Dan itulah salah satu syafaat khusus di mana Rasul itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga tapi tidak bisa masuk surga kecuali Nabi yang memasukkannya. Inilah orang-orang yang sudah divonis masuk surga kan? Mereka sudah berjumpal di pintu surga, mereka sudah pasti masuk surga. Masalahnya mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Karena hanya Rasul yang bisa membuka pintunya. Dan itu syafaat khusus Nabi. Syafaat khusus bagi Nabi SAW memasukkan orang-orang yang sudah divonis masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Karena hanya dia yang bisa membuka pintunya. Adapun pintu surga itu Rasul mengatakan 8. Adapun pintu neraka itu kan 7. Kenapa dilebihkan 1 pintu surga? Kenapa pintu neraka tidak dilebihkan? Pintu neraka 7, pintu surga 8. Kan dilebihkan 1. Ada apa dengan kelebihan pintu surga? Kenapa tidak sama saja pintu neraka 7, pintu surga 7? Kenapa mesti dilebihkan 1? Jadi 8 pintu. Kata ulama mengatakan, kenapa pintu surga itu 8, pintu neraka itu lebih sedikit 7? Untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih luas lagi dibandingkan kemurkaannya. Itulah isyarat hadis Nabi SAW, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan meliputi kemurkaanku. Karena orang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya. Sebagaimana orang masuk neraka itu bukan karena dosanya, tapi karena keadilannya. Orang dimasukkan ke dalam neraka. Lah pintu surga itu luas Bu. Sampai di sini jelaskan antara daun satu dengan daun pintu yang lainnya itu perjalanan 40 tahun perjalanan coba Bu. Ibu kalau jangan pakai pesawat.
Jangan pula pakai bus, jalan kaki nggak berhenti aja Bu. 40 tahun kira-kira sampai mana Bu? Sudah berapa kali ngelilingi dunia tuh? 40 tahun nggak berhenti. Itulah jarak pintu sorga ke pintu sorga yang lainnya. Itu kalau ibu jalan kaki. Kalau ibu pakai kendaraan 40 tahun sampai di mana? Kalau ibu pakai pesawat 40 tahun sampai di mana? Ya kan? Itulah saking jauhnya jarak satu ke jarak pintu yang lainnya. Saking luasnya sorga itu maksudnya. Dan ingat, setiap pintu sorga itu ada penyeru. Setiap pintu sorga itu ada penyeru. Jadi kalau memang pintu sorga ini memang khusus untuk orang yang pakar sholat, maka akan diserukan di pintu itu, orang-orang yang pakar sholat, masuk kok dari sini, jangan masuk dari situ. Nanti yang pakar-pakar puasa ada lagi yang manggil tuh dari pintu yang lain, pakar-pakar puasa, masuk kok dari pintu royan, jangan masuk dari pintu sana. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia itu Bu, terkadang Allah lebihkan di satu ibadah, tidak dilebihkan di ibadah yang lain. Ibu ada yang kalau sholat itu mudah banget, tapi suruh puasa nggak bisa, lapar. Tapi kalau suruh sholat senang ibu. Ada orang itu yang ibu suka sedekah, kalau sedekah itu nyah-nyah saja, sedekah ambil. Tapi kalau suruh sholat malam susah pula bangun ibu. Ya. Ada orang yang masya Allah kalau suruh puasa itu mau puasa Daud dihantamnya 2-3 tahun itu, nyantainya dia nggak punya lapar. Tapi kalau suruh sedekah pelit pula dia. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang ditentukan oleh ibadahnya masing-masing kan Bu. Ada orang dimudahkan sholat, tak dimudahkan puasa. Ada orang dimudahkan puasa, tak dimudahkan sedekah. Ada yang dimudahkan sedekah, tak dimudahkan untuk begini begitu. Ya. Makanya kenapa pintu sorga itu disesuaikan dengan mana profesi ibadah ibu yang terbanyak. Kalau di sholat masuk dari pintu sholat, kalau di puasa masuk dari pintu puasa, kalau di sedekah masuk dari pintu puasa, kalau di haji masuk dari pintu haji, dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, adakah orang yang diizinkan masuk dari sebuah pintu? Jawabannya ada. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah satu-satunya sahabat yang diizinkan masuk dari 8 pintu manapun. Itu kau laki-laki. Kalau ibu-ibu itu paling mudah Bu. Kata Nabi SAW, asal 1 jaga sholat 5 waktunya, 2 jaga puasa Ramadannya, 3 jaga suaminya, 4 jaga kehormatannya, masuk surga dari 8 pintu yang ibu suka. Itu kata Nabi. Kenapa di sini 4 pokok yang disebut? Sholat wajib, puasa Ramadan, jaga kemaluan atau kehormatan, jaga suami. Kalau ibu bisa menjaga 4 ibadah ini, maka keibadah yang lainnya akan mudah dijaga. Tapi kalau ibu sudah meremehkan 4 ibadah ini, keibadah yang lainnya pasti diremehkan. Itu maksudnya. Kenapa Rasul mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila ibu jaga sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, jaga puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, jaga suami, taat sama suami, wa hafizat farja, jaga kehormatan atau kemaluannya, masuklah dari surga dari 8 pintu mana yang ibu sukai. Kenapa ibu disuruh sholat 5 waktu dijaga? Kenapa laki-laki tidak? Laki-laki tetap menjaga, tapi wanita harus lebih menjaga. Kenapa? Karena ada waktu-waktu haid. Laki-laki tidak ada haidnya. Kalau laki-laki haid, LGBT lah. Ya. Kenapa waktu haid ini harus dijaga? Karena kan ibu tahu nih kebiasaan kan. Ini kebiasaan saya awal bulan nih. Ini kalau nggak hari ini besok haid nih saya. Berarti ibu sudah tahu kebiasaan haid. Kalau sudah tahu hari ini atau besok haid, jangan sampai mengulur-ulurkan waktu sholat. Karena sudah tahu kebiasaannya tuh. Sebab kalau sudah tahu kebiasaannya, nanti aja lah, zuhur kan masih lama, asar kan masih lama. Sekali datang tuh darah haid itu, berarti ibu sengaja melalaikan sholat. Ini satu. Kenapa harus dijaga 5 waktu itu? Yang kedua, puasa Ramadan. Biasa wanita itu pasti punya utang kalau puasa Ramadan. Mungkin tidak punya utang, pasti punya utang kalau masih normal haidnya. Nanti nih, kadang-kadang sebagaimana ibu malas kalau punya hutang sama orang dibalas, membayar, sama Allah pun kadang-kadang malas bayar juga Bu. Nanti tahun depan mau bayar tuh, mau dekat-dekat Ramadan tuh, baru sibuk tuh, saya punya hutang, dihitung tuh. Ya.
Ketika mau bayar, rupanya diundur, nanti Ramadan masih berapa hari lagi, masih bisa saya katanya. Tahu-tahu seminggu lagi mau Ramadan, baru terpikir bayar hutang. Ketika mau bayar hutang, head pula keluar. Ini kan masalah, Bu. Makanya disuruh jaga puasa, ya kata Nabi. Kemudian jaga suami, ya, jaga suami. Ya gimana caranya lah, pandai-pandai ibu jaga suami dan jaga kehormatan. Kenapa ibu disuruh jaga kehormatan, jaga kemaluan atau jaga kehormatan? Karena memang ada beberapa wanita itu yang ditinggal pergi, suaminya jauh gitu kan. Entah kerjanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan bawa pulang. Ini kan menjaga keimanan kan. Maka di zaman Umar bin Khattab itu, kenapa tentara perang yang tadinya dibuat oleh Umar bin Khattab setahun baru ganti, dibuat 6 bulan sekali baru ganti? Karena untuk menjaga kehormatan wanita. Ya, lah kata para ulama, siapa wanita yang bisa memperhatikan 4 perkara ini, silahkan masuk surga dari 8 pintu mana yang ibu suka. Kalau laki-laki berat, ya. Cuman masalahnya, walaupun hanya 4 perkara ini rupanya tidak mudah pula. Ibu bisa menjaga sholat, ibu bisa menjaga puasa, tapi ibu tidak bisa menjaga ketaatan kepada suami. Gak bisa juga kan? Berarti satu hilang. Nggak bisa dari pintu mana saja tertutup akhirnya. Oh, ibu sudah bagus sama suami, tapi sholat pula masalah. Ini masalah juga. Memang walaupun nampak cuma 4 poin ini saja, tapi sulit rupanya, berat rupanya. Ya. Tapi kalau Allah berikan taufik kepada ibu bisa menjalankan 4 perkara, insya Allah, ya, sebenarnya syariat Allah itu mudah. Kita saja yang memperberat. Bisa dilaksanakan sebenarnya. Tidak mungkinlah syariat itu disyariatkan di luar kemampuan hamba-hamba, itu mustahil. Mustahil. Tidak ada syariat Islam itu yang berat. Kita yang memberat-beratkan syariat. Wallahu a'lam, sampai di sini.